Nah, di Hong Kong ini memang tidak boleh kamu melakukan pekerjaan di lain kontrak kerja kamu. Jadi seperti itu. Jadi Hai guys, selamat pagi. Aku mau ke pasar guys ini. Sekarang ini udah jam 10.30 ya guys. Pagi banget. Nggak tahu ke pasar mau beli apa guys. Lihat-lihat dulu. Aku mau ke pasar itu mau ngapain? Beli buah sih aku sih. Beli apel. Nih aku mau beli apel ini guys. 12.4 ya. 四個啊？四個12蚊係咪啊？係，有冇2蚊啊？係得。呢度係檸檬汁嘅。Sarapan buat diri sendiri ya, karena ini juga enak, ini juga enak sih. Dua-duanya ini enak. Aku suka roti ini guys. Sebenarnya enak, ini enak, itu enak, ini semua roti-roti itu enak guys. Gaji tinggi ya katanya, beli sendiri ya nggak rugi banget. Iya sih, udah beli ini satu sama ini ya guys. Aku tuh suka banget sama roti sama peanut butter. Aku tuh tadi dari pasar guys, cuman beli buah aja sih, nggak beli sayur karena di rumah tuh banyak sayur, banyak ikan seperti ini guys. Terus pulang. Guys, jam 12. hai guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya. Jadi guys, seperti biasa ya, aku mau masak. Nah, jadi ini aku baru balik dari pasar tadi jam 12 guys. Terus aku tuh duduk sebentar ya, karena memang waktunya masih banyak ya. Hari ini tuh tidak cukup guys, karena nenek aku tuh bangunnya di pagi jam 10. Jadi guys, seperti biasa ya, aku mau masak sambil cerita. Jadi kalau aku masak nggak ngoceh itu nggak penak guys. Nah, jadi tuh aku sebelumnya mau ngucapin banyak terima kasih banget kepada yang sudah subscribe aku ya, yang sudah nonton video aku ya. Pastinya aku ngucapin banyak-banyak terima kasih. Dan tanpa kalian guys, aku tuh nggak bakal semangat bikin konten. Jadi guys, aku mau bikin sup beningnya tuh ikan sama pocol ya. Nah, ini aku tadi beli ikan guys. Nah, ini guys, ini sayur pocol ini tak bikin sup ya hari ini. Ini kalau di oseng pakai bawang putih itu juga enak banget guys. Ini kemarin aku beli di pasar Mongkok itu $10. Nah, jadi ini sayurnya tak ambil yang tua-tua aja guys, kayak gini. Ini tak bikin sup, tak pisahin ya. Nah, ini dalam yang muda ini tak oseng. Nah, jadi ya guys, waktu kapan itu tuh ada yang tanya sama aku. Pas waktu itu lagi COD itu ngantor barang di dalam MTR. Terus ada mbak-mbak di situ tuh tanya sama aku, "Mbak, kamu jualan?" katanya. Dan itu memang gak bahaya ya mbak katanya. "Kok banyak ya mbak orang yang di pinggir jalan itu kalau jualan kok ditangkep ya?" katanya. Terus itu jualan makanan juga ditangkap gitu ya. Videonya seperti ini guys. Jadi ini orang Indonesia TKW juga yang kalau libur itu jualan nasi ya guys di taman gitu ya. Ini kena tangkep nih. Nah, jadi videonya seperti itu ya guys. Garam dulu ya. Kok banyak ya orang yang jual makanan itu ditangkap gitu. Nah, jadi ya guys, aku itu pernah dikasih tahu sama orang Hong Kong sendiri ya. Nah, orang Hong Kong itu bekerja di bagian pemerintah gitu. Jadi itu dia bilang sama aku kalau jualan baju sistem online ya, baju loh ya pastinya, itu tidak akan terkena kasus atau tidak akan ditangkap loh guys. Nah, kok bisa? Nah, karena satu, kita itu tidak menyewa lapak. Satu. Yang kedua, kita itu tidak menghalangi kayak orang, maksudnya lalu lintas gitu loh ya. Jualan baju online itu tidak ada di dalam undang-undang ya guys. Ini baru.
Jadi itu ini ikannya sudah matang. Nah, jadi kalau yang jualan melanggar trafik, menghalangi trafik, itu pasti kena tangkap guys. Tangkapnya juga bukan dia kena denda ya, paling cuman disuruh apa nih namanya, disuruh pindah atau minggir gitu guys. Mungkin kemarin itu ada juga anak di dalam MTR yang kasusnya itu katanya barangnya itu sampai diangkut ya sama petugas. Tapi aku tidak yakin itu, aku tidak tahu lah itu setelah diangkut kayak gitu barangnya dibalikin lagi atau enggak, saya tidak tahu. Itu sebenarnya sistem online itu bisa dimaklumin dengan kayak membantu gitu, membantu order saja, membantu ngambil saja gitu, kita bisa bisa alasan itu. Yang penting itu tuh barangnya itu masih barang yang normal ya, seperti baju, seperti itu guys penjelasannya. Nah guys, ini ikannya tak masukin ke kantong sini ya, itu tujuannya supaya tuh tulang-tulangnya nanti itu nggak ngelolotin ketika ya. Nah ini aku mau godok aja. Nanti ini digodok sampai sekitar ya sampai pas waktunya makan tak matiin gitu. Nah jadi guys, kemarin itu ada yang komen sama aku, wong bikin video kok nggak kelihatan mukanya. Sebenarnya kan ya ada bagian-bagian yang aku tidak ngeliatin muka, karena kan aku ngeliatin apa ya, aktivitasku ya. Jadi ya maaf banget lah gitu. Ya sudahlah, pokoknya terima kasih banget yang mau komen ya guys. Pokoknya komenan kalian itu tak saring. Nih, mau nyetim telur sama air aja. Nah ini tak ambil yang jelek-jelek aja dulu ya guys. Di kulkas itu kayak udah ada ya sekitarnya udah 2 hari lah. Nah cerita yang tadi itu cerita kenapa kalau jualan baju itu tidak ditangkap ya. Nah kenapa jual makanan itu ditangkap. Jadi kamu pernah nggak guys dengar orang yang keracunan makanan? Yang ketika dia belanja di toko terus dia keracunan makanan, terus tokonya itu diusut ya guys. Ini air udah mendidih, tak masukin aja guys ikannya. Nah ini juga supnya sudah jadi. Nah ini telurnya kayak mana guys caranya. Nah ini telurnya ini tak pecahin aja ujungnya ya guys. Nah tuh udah, terus kita kocok ya, kocok sampai tercampur. Nah ini sudah tercampur ya guys, tambahin air 1 cangkang tambah setengah cangkang ya. Udah gini aja dikocok lagi. Terserah kamu ya guys, kalau majikan kamu suka asin ya kamu kasih garam, kalau majikan kamu nggak suka asin ya nggak usah. Nah guys, ikan aku udah mateng, aku udah matiin apinya. Nah ini kasih sedikit. Oke, nah ini aku diam mendidih ya guys, nanti kalau sudah mendidih udah diangkat. Nah ini kan udah mateng. Oh alhamdulillah. Nah ini ikannya guys, terus ini sudah mendidih airnya. Oke, nah steam dengan api yang paling kecil, bahkan hampir tidak mendidih ya guys. Nah jadi sistemnya kompor ini kan walaupun apinya sudah dimatikan itu masih panas guys, jadi air itu masih panas dan masih menguap, masih mendidih. Orangnya juga bagus sih. Nah jadi aku steam cuma 2 menit ya guys, cuma 2 menit itu guys, 2 menit guys. Nah guys ini sudah 2 menit ya telurnya. Nah ini tak matiin aja apinya guys, tak tutup, jangan dibuka ya. Nah guys, aku memasak sayur, ini telurnya tak diam, masih nggak tak buka ya. Nenekku nanti bilangnya saya boros. Kasih garam aja ya, masukin sayurnya terus gula dikit. Guys kita diamkan aja, nanti dia matang semua. Nih kalau anda nggak percaya tuh telurnya bagus banget kan tuh. Ini telurnya matang guys tuh.
banget ini kalau di dini matang ya, sudah kayak gitu aja ya. Nah udah guys, aku mau kasih makan nenek aku kayak gitu aja. Untuk taruh sini supnya untuk sebentar. Cantik. Alhamdulillah nggak kesiangan, dikit aja tuh, cantik banget. Kerja di Hongkong itu kalau jaga nenek sebenarnya kalau kalian sudah adaptasi ya, sudah mengenali sifat majikan itu gampang sebenarnya. Yang nggak gampang itu ketika kamu tuh tidak tahu majikan kalian itu bersikap seperti sifatnya itu seperti apa ya guys. Nah seperti itu, jadi maksudnya ketika kamu udah tahu sifat majikan seperti itu kan kamu bisa, tanpa orang Jawa bilang itu ndablek ya. Nah aku ngasih makan nenekku dulu. Ini juga aku boleh makan ya guys supnya, tapi aku nggak mau makan. Nah jadi guys, majikan aku tuh lagi makan ya. Nah jadi guys, nenek aku lagi makan, aku mau istirahat dulu, nanti kalau sudah duduk sebentar aku baru mau makan ya guys. Aku makannya juga simpel. Nah jadi guys, ceritanya itu seperti itu. Kalau yang jualan makanan itu pasti itu ditangkap karena jualan makanan, dan yang namanya keracunan itu tuh ada di dalam undang-undang ya guys. Kalian pasti udah pernah dengar kan, ada orang yang keracunan makanan, apalagi kalau makanan itu dibeli di toko ya kan. Nah nanti tokonya itu bakal kena sanksi guys. Nah seperti itulah kenapa TKW-TKW yang jual makanan itu banyak ditangkap sama petugas ya. Itu sih kayak gitu, petugas kesehatan guys namanya, bukan polisi ya, tapi petugas kesehatan. Biasanya petugas kesehatan itu sudah ngincernya itu lama guys, kayak memang benar-benar kamu tuh ada transaksi jual beli gitu guys ya. Nah di Hongkong ini memang tidak boleh kamu melakukan pekerjaan di lain kontrak kerja kamu. Kalau TKW di dalam kontrak kerja kamu hanya bekerja dengan majikan yang namanya A, alamatnya di A gitu ya. Terus kamu mungkin part-time di tempat lain, atau kamu jualan di taman di hari libur, itu nggak boleh guys ya. Itu sudah melanggar undang-undang ya kalau di Hongkong itu. Sebenarnya mungkin nggak cuma di Hongkong ya, di negara lain juga begitu, tapi aku nggak tahu pasti sih kalau undang-undang di negara lain seperti apa. Yang aku tahu undang-undang di Hongkong itu seperti itu ya guys. Kayak contohnya ketika kamu bekerja di rumah majikan kamu, terus kamu disuruh bekerja di rumah adik majikan kamu, kayak gitu aja juga nggak boleh guys. Itu udah beda alamat ya, tidak sesuai di kontrak kerja kamu, itu nggak boleh. Itu kamu bisa ditangkap, dan majikan kamu juga pasti ditangkap ya guys ya. Nah jadi infonya seperti itu aja guys ya. Pasti kalau yang jualan makanan itu kira-kira dihukum atau cuma didenda gitu. Biasanya sih mereka nggak dihukum guys, biasanya cuma dikasih, kalau kita itu TKW gitu ya, setahu aku sih mereka itu cuman nggak tahu, kayaknya bayar denda 5.000 sama makanannya itu diangkut. 5.000 dolar itu sekitar 10 juta ya guys ya, atau 9,5 juta gitu, tergantung kurs ya. Jadi terus mereka tuh kena sanksi kayak 5.000 gitu, tapi nggak ditangkap, nggak ditahan gitu ya guys ya. Nah jadi itu bahayanya orang yang jualan makanan ya guys ya. Jadi mereka itu berjuang demi keluarga, nggak peduli bangun pagi masak terus dijual, nggak taunya tertangkap ya. Itu semua juga demi keluarga. Walau keluarga bilang keluarga tidak meminta, tapi percayalah, kita yang bekerja di Hongkong itu akan melakukan yang terbaik buat keluarga ya. Kita pahlawan devisa yang merantau di Hongkong ataupun merantau di luar negara itu akan melakukan yang terbaik buat keluarga. Jadi senantiasalah keluarga di Indonesia itu dukung, jangan hanya minta uang dan kiriman ya guys ya. Nah jadi seperti itu aja guys info dari aku di video aku ini. Semoga bisa menginspirasi kalian ya, bahwa di Hongkong ini seperti ini. Nah jadi guys, ketemu lagi di next video ya. Saya juga mau istirahat ya, jadi bye-bye.